Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sustara Arya Satya. NIM 23520409 SV 23237. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework React Native JS. Jadi di sini yang tertampil di layar adalah tampilan awal dari aplikasi yang disusun dengan atau dibangun dengan framework React Native. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu React Native. React Native sendiri adalah framework JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook ataupun Meta. Nah, framework ini itu dapat digunakan untuk membangun aplikasi mobile cross-platform menggunakan bahasa JavaScript atau JS dengan library React. Nah, framework ini juga membuat pengembang aplikasi dapat menulis satu base code atau basis kode yang dapat dijalankan baik pada sistem Android, iOS, dengan hasil keluaran berupa aplikasi native yang memiliki performa mendekati aplikasi yang dikembangkan secara langsung melalui SDK atau Software Development Kit masing-masing platform. Nah, React Native juga memanfaatkan JS Bridge, yaitu layar komunikasi yang menghubungkan logika aplikasi berbasis JS dengan native components Android maupun iOS. Nah, dengan pendekatan tersebut, React Native dapat menggabungkan keunggulan performa aplikasi native dengan fleksibilitas pengembangan berbasis web. Hal ini menjadi dasar mengapa framework React Native sangat umum digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile modern, termasuk untuk proyek-proyek geospasial mobile. Nah, itu tadi sekilas terkait aplikasi terkait framework React Native yang akan digunakan mulai dari praktikum PGPBL acara 7 sampai acara ke-12 nanti. Jadi yang dilakukan pada acara 7 kemarin itu utamanya adalah konfigurasi dari React Native itu sendiri. Sebagaimana tadi dilihat di tampilan awal adalah tampilan sangat-sangat awal ataupun sangat-sangat mentah dari aplikasi yang dibangun dengan React Native JS. Jadi langkah-langkahnya itu meliputi pemasangan dependensi atau hal-hal yang sangat-sangat diperlukan oleh React Native JS untuk dapat digunakan ketika mengembangkan aplikasi mobile. Nah, contoh dependensinya adalah Node.js, Java OpenJDK versi 17, dan Android Studio beserta SDK toolsnya. Node.js sendiri itu digunakan untuk menjalankan environment pengembangan berbasis JS serta mengelola package-package melalui NPM atau Node Package Manager. Nah, dengan OpenJDK atau Open Java Development Kit itu dibutuhkan untuk proses kompilasi atau build sistem React Native, terutama untuk platform Android yang memerlukan Java sebagai bahasa dasar dari Android SDK. Nah, setelah install itu juga dilakukan pengaturan path pada environment variable. Jadi pada environment variable itu kita menambahkan direktori Android Home, platform dan platform tools. Nah, jadi Android Home itu arahnya ke SDK dari Android Studio. Sedangkan platform tools itu arahnya ke Android Studio SDK tools. Nah, itu konfigurasinya dilakukan agar komen-komen dari build yang berasal dari Android SDK dapat diakses langsung oleh sistem dan digunakan oleh React Native CLI saat menjalankan proyek. Nah, jadi selain itu Android Studio juga harus diinstal. Walaupun di sini saya menggunakan VS Code sebagai untuk menjalankan aplikasinya. Ya, ini. Tapi maaf, tetap perlu Android Studio. Nah, Android Studio itu tetap harus ada karena Android Studio ini nanti berfungsi sebagai development environment yang menyediakan Android SDK dan emulator. Nah, VS Code itu tidak punya SDK bawaan untuk menjalankan atau membangun aplikasi Android. Nah, maka dari itu Android Studio menjadi syarat penting agar React Native dapat dikompil dan berjalan di emulator maupun perangkat fisik. Dengan demikian Android Studio tidak selalu digunakan untuk
menulis code atau menulis source code, tapi dia akan selalu berfungsi sebagai backend environment yang mendukung proses build dan deployment aplikasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan VS Code untuk membuka proyeknya. Nah, ini komen yang satu package file-file ini itu adalah proyek baru dari React Native. Nah, komennya itu adalah npx create expo app at latest. Nah, itu adalah komen yang dijalankan untuk membuat proyek baru React Native seperti ini. Jadi nanti ketika itu dijalankan di terminal, maka akan tergenerate atau terbuat ini file-file bawaan ini. Nah, kemudian untuk menjalankannya, komennya adalah npx expo start. Nah, ini akan menjalankan file-file yang ada di sini. Kemudian, nah, ini akan muncul QR code. QR code ini dapat berfungsi jika kita ingin menjalankan aplikasi yang kita buat dari HP. Nah, jadi kita perlu menginstal dulu aplikasi yang namanya Expogo. Nanti dari situ kita buka aplikasi Expogo tersebut dan kita scan QR code, dan sehingga kita dapat menjalankannya di HP gitu. Nah, pada saat untuk yang hasil di HP saya taruh di laporan praktikum cetak. Nah, untuk pada video demonstrasi ini saya menggunakan web ini sebagai wadah untuk aplikasi berjalan. Nah, jadi di sini ada tampilan awalnya, ada tab home dan tab explore. Ini benar-benar tampilan awal dari aplikasi React Native. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.